Kisah Mas Katon di antara dua dunia. Sudah hampir jam 11 malam, tapi stasiun ini masih ramai oleh para penumpang yang berlalu lalang. Aku masih menunggu, coba membunuh waktu dengan memainkan ponsel. Walaupun sebenarnya aku sudah tidak betah lagi duduk di samping dia. Ya, dia, gadis yang sejak tadi hanya dia menunduk. Seandainya saja dia bisa kuajak mengobrol, mungkin aku tidak akan sebosan ini. Tapi rasanya itu tidak mungkin, karena dari penampilannya saja sudah jelas kalau dia bukan gadis biasa. Rambut panjangnya terlihat lengket, sebagian wajahnya hancur dengan kulit terkelupas menyisakan daging yang menempel pada tengkoraknya. Bajunya compang-camping berlumuran darah dengan lengan kanan yang buntung hingga siku. Baru sebentar saja aku menginjakkan kaki di atas tanahnya, kota ini seolah menyambutku dengan segala getaran mistisnya. Kualihkan pandangan menjelajah area sekitar. Ya, tempat ini memang terlihat ramai, namun jauh lebih ramai dalam pandangan mataku dibandingkan yang orang lain lihat. Manusia dan makhluk tak kasat mata berbagi ruang dalam batasan yang digariskan Tuhan. Dan tak mengapa, Tuhan tak membuat batasan itu untukku. Ya, aku terlahir dengan indera yang berbeda, hingga membuatku seolah berdiri di antara dua dunia, hingga mampu merasakan, melihat, bahkan menjalin rasa dengan mereka. Entah sejak kapan dan dari mana awalnya segalanya terjadi begitu saja. Namun, menurut Eyang aku, semua itu kuwarisi sejak lahir dari mendiang ayahku yang katanya juga memiliki kemampuan yang sama. Kondisi yang sering dipandang orang sebagai sebuah anugerah, tapi bagiku, semua itu tak lebih dari sebuah kutukan. Bagaimana tidak? Mungkin orang tidak pernah tahu betapa menderitanya seorang bocah kecil yang bisa melihat apa yang tak semestinya ia lihat. Mereka tak tahu rasanya tumbuh besar di antara wujud-wujud aneh dan menakutkan yang selalu membayangi dan mengawasi dalam gelap. Mereka tak pernah bisa merasakan lelah dan sakitnya tubuh ini yang berkali-kali dirasuki hingga akhirnya menjadi terbiasa. Sudahlah, mereka tahu apa. Aku malah berharap seandainya saja aku bisa senormal mereka. Dering-nyaring ponsel dalam genggamanku mengalihkan perhatian. Ada nama Pak Maman muncul pada layar. "Halo Pak, sudah sampai mana?" Tanyaku cepat sampai aku lupa mengucapkan salam. "Ini sudah di depan," balas Pak Maman di seberang sana. "Oke, saya ke situ," sahutku singkat, lalu bangkit menenteng tas ransel menuju area luar stasiun. Di luar sana, nampak Pak Maman melambai-lambaikan tangan di depan mobil sambil sibuk menelpon seseorang. Aku pun segera mendekat. "Siapa? Ini orangnya sudah sama saya," ucapnya kepada lawan bicaranya di seberang sana. "Apa kabar Pak Maman?" Itu perut makin buncit aja, ucapku tertawa sambil menepuk akrab pundaknya. "Baik Ton, barusan Pak Syam telepon nanyain kamu. Nah, ini kita mau langsung jalan apa mau ngopi-ngopi dulu?" Jawabnya ramah. Kita langsung ke tempat kos aja deh Pak. Mau langsung mandi, badan saya rasanya gerah," sahutku lalu masuk ke dalam mobil diikuti oleh Pak Maman yang kini telah siap di balik kemudi. "Oke siap, tenang saja. Saya sudah dapat tempat kos yang bagus, murah lagi. Lumayan, tidak kalah sama yang ada di Jakarta. Dekat lokasi proyek juga," balas Pak Maman. Aku pun hanya membalasnya dengan anggukan pelan sambil menyandarkan kepala dan mobil pun mulai melaju. "Kantor apa kabarnya Ton?" tanya Pak Maman berbahasa basi demi mengisi suasana dalam perjalanan menembus malam. "Baik-baik aja Pak. Oh iya, dapat salam dari Mbak Susi," balasku sambil mengingat kembali alasan kenapa aku ada di sini. Ya, perusahaan tempatku bekerja sebagai ahli konstruksi hampir 5 tahun belakangan ini adalah sebuah perusahaan kontraktor rekanan pemerintah. Kedekatan Pak Syam, sang pemilik perusahaan dengan beberapa orang pembesar di negeri ini
membuat ia mendapatkan segala kemudahan dan juga keutamaan untuk memenangkan sejumlah tender. Dan kini, aku sedang menuju ke satu kecamatan yang ada di wilayah selatan Jawa Tengah, tempat di mana sedang dilakukan pembangunan jembatan sekaligus pintu air. Perusahaan sengaja mengirimku untuk meneliti dan mencari penyebab mengapa bangunan jembatan itu sampai runtuh berkali-kali sebelum usai dibangun hingga terpaksa dihentikan untuk sementara waktu. Sebenarnya, aku paling enggan bila mendapati tugas lapangan semacam ini. Bahkan sebisa mungkin selalu aku hindari. Selain membuatku jadi harus sementara waktu jauh dari rumah, ada satu alasan lain yang justru paling membuatku tak nyaman. Ya, aku enggan. Aku enggan bertemu dan bersinggungan dengan para makhluk halus penghuni lokal dari setiap daerah yang aku kunjungi. Dan biasanya mereka tak terlalu suka dengan kehadiranku yang mungkin menurut mereka amat akan mengganggu. Tak lama kemudian, akhirnya kami pun tiba di pelataran halaman sebuah rumah yang terlihat lumayan besar. Kemudian muncul di depan pintu seorang wanita gemuk menggunakan daster kembang-kembang tersenyum lebar dan langsung datang menghampiri. Wah, akhirnya sampai juga. Ini yang namanya Mas Katon. Perkenalkan Mas, saya Ibu Ros, pemilik rumah ini. Ucap wanita itu dengan senyum yang terus mengembang. Ya Bu, saya Katon. Maaf kalau saya datang terlalu malam, sahutku sambil balas tersenyum. Gak apa-apa, memang sudah saya tunggu-tunggu loh. Ya sudah, ayo masuk. Pasti capek kan? Ton, saya langsung balik ya. Besok pagi-pagi saya jemput lagi ke sini, ujar Pak Maman. Oh ya, makasih ya Pak, sampai ketemu besok. Loh, Pak Maman udah mampir dulu. Ini baru mau saya buatkan kopi loh, sahut Bu Ros entah serius atau bercanda. Makasih Bu, saya langsung aja. Titip teman saya ya. Kalau dia ngerepotin, usir saja, canda Pak Maman sambil tertawa. Lalu ia langsung masuk ke dalam mobilnya dan segera berlalu. Aku mengikuti langkah Bu Ros masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke salah satu kamar di antara deretan kamar yang berjajar. Tapi dari luarnya saja, aku sudah bisa merasakan getaran yang tak lazim. Bu Ros langsung membuka pintu kamar dan sengaja membentangkannya agar aku bisa leluasa melihat ke dalam. Nah, ini kamarnya Mas. Mudah-mudahan betah ya. Ya sudah, saya tinggal dulu. Silakan istirahat. Kalau butuh apa-apa, langsung kasih tahu saya. Ucap Bu Ros lalu ia pun berbalik pergi. Aku tak langsung menjawab. Getaran itu terasa semakin kuat. Getaran yang biasa muncul ketika aku merasakan keberadaan makhluk astral. Tapi kamar ini terlihat biasa saja. Tak ada yang aneh. Indra keenamku tak menemukan apa-apa. Tapi karena getaran ini semakin ketara, mungkin aku hanya lelah. Mungkin tubuh ini mengirimkan sinyal untuk mengingatkanku agar segera beristirahat. Selesai mandi dan membereskan barang bawaan, aku pun segera meregang dan merebahkan diri di atas ranjang. Kasur empuk beralaskan spray yang masih wangi ini terasa begitu nyaman hingga sebentar saja mataku berangsur redup dan akhirnya terpejam. Namun, belum sempurna lelapku, mendadak nafasku terasa tertahan di tenggorokan, seolah ada sesuatu yang mencengkram kuat mencekik leherku. Aku terbangun dengan nafas terengah-engah. Apa itu tadi? Kupandangi sekeliling kamar, namun tak ada siapa-siapa. Sejenak aku terheran, namun rasa kantuk ini tak tertahan. Akhirnya kubuang jauh-jauh segala prasangka yang mengganggu pikiranku. Barangkali hanya mimpi, batinku beralasan. Keesokan paginya, selesai mandi, Ibu Ros dengan baiknya membuatkanku sarapan. Sebagai salam perkenalan, katanya. Di meja makan, wanita itu dengan ramahnya mengajakku berbincang ngalor ngidul tentang apa saja. Dan dari situ aku pun menjadi tahu kalau dia baru saja membeli rumah ini setahun yang lalu dari hasil uang tabungan dan pensiun suaminya yang telah wafat.
Dia juga bilang kalau ada 4 orang mahasiswa yang juga ikut kos di situ. Tapi mereka semua sedang pulang kampung karena bertepatan dengan liburan semester. Tak lama kemudian, terdengarlah suara mobil datang disusul bunyi klakson mobil yang seolah memanggilku. Itu Pak Maman sudah datang. Permisi ya Bu, saya berangkat dulu. Terima kasih banyak sarapannya. Pamitku sambil bangkit dari duduk. Sama-sama Mas, hati-hati ya di jalan. Balas buros. Pak Maman pun langsung membawaku ke lokasi proyek. Dan selanjutnya aku pun sudah mulai sibuk dan tenggelam dalam tugas pekerjaanku. Berkali-kali aku teliti dan kuperiksa reruntuhan bangunan yang baru setengah dikerjakan itu. Tak ada yang salah. Semuanya nampak normal-normal saja. Tapi aku malah terusik dengan kehadiran seorang laki tua berpakaian hitam yang semenjak tadi terus saja memperhatikanku dari kejauhan. Itu siapa Pak? Tanyaku kepada Pak Maman karena ku yakin semestinya Pak Maman tahu sebab dia adalah salah satu mandor yang bertanggung jawab di sini sejak awal. Wah, itu Mbah Giri. Dia datang ke sini tuh beberapa hari yang lalu atas permintaan khusus dari Pak Syam. Ya, saya ndak bisa nolak. Tapi saya ndak tahu untuk apa. Sejak awal dia itu cuma mengawasi kami bekerja. Jelas Pak Maman panjang lebar. Aku pun kembali memperhatikan Mbak Giri yang masih terus berdiri di kejauhan sambil bersedekap tangan. Terus terang, dari kesan pertama saja aku langsung tak suka padanya. Dia terlihat seperti bukan orang baik-baik dan biasanya penilaianku jarang meleset. Tapi ku lanjutkan saja pekerjaanku memeriksa beberapa tiang pemancang. Tiang kokoh dengan besi-besi besar dan kuat. Aneh, tapi kenapa bisa rubuh? Namun di salah satu tiang, aku pun terkejut kala melihat sosok besar berkulit hitam dan licin bertelinga lebar dan lancip. Dengan tanduk besar bagai cula di keningnya menatapku dengan mata merahnya yang hanya satu. Aku kaget sesaat, lalu maklum begitu menyadari kalau dia ternyata salah satu dari penghuni gaib di tempat ini. Tempat yang memang ideal untuk menjadi rumah bagi mereka. Sungai yang tak terlalu deras diapit oleh hutan kecil yang rimbun di kedua tepinya. Bahkan ada beberapa titik lokasi yang sepertinya belum terjamah tangan manusia. Makhluk itu terus menatapku. Aku tak bergeming, namun siap dengan segala kemungkinan. Tapi selama dia tidak menyakitiku, aku pun tak berniat untuk mengusiknya. Seolah mengerti kalau antara aku dan dia tidak punya urusan, akhirnya makhluk menyeramkan itu pergi menghilang begitu saja, membuatku bisa kembali bernafas lega. Alhamdulillah. Sesaat kulirik, Mbah Giri sudah tidak ada di tempatnya berdiri tadi. Siapa dia? Dan apa maksud Pak Syam mengirim dia ke tempat ini? Jam 8 malam. Sudah waktunya untuk pulang. Setelah sempat mengajakku makan pecel ayam, Pak Maman pun mengantarkanku sampai ke tempat kos. Ya, aku sudah tak sabar ingin segera mandi dan beristirahat. Hari pertama ini cukup melelahkan. Tapi ketika tiba persis di depan pintu kamar, getaran itu mendadak muncul lagi. Kembali ku tepis semua prasangka. Segera ku masukkan dan memutar anak kunci. Tapi kenapa dadaku malah jadi berdebar? Ketika pintu baru setengah terbuka, langkahku seketika tertahan saat melihat pemandangan yang ada di hadapanku. Astaga, ada sosok gadis duduk di tepian ranjang. Wajahnya pucat, kulit tubuhnya membiru dengan baju yang koyak. Duduknya kaku dengan pandangan kosong menatap lurus ke arah dinding. Apalagi ini? Aku pun hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Bayangan tidurku yang nyaman langsung buyar seketika. Ya Tuhan, mengapa Engkau tak membiarkan aku bisa istirahat dengan tenang? Kuperhatikan sosok gadis yang sudah pasti bukanlah manusia. Ada amarah, dendam, dan juga rasa sedih berbaur menjadi satu, terpancar dari wujudnya yang suram. Siapa dia? Perlahan aku pun melangkah masuk, tapi gadis itu tidak bergeming. Dia seakan tak peduli dengan kehadiranku, membuatku berkesimpulan kalau dia termasuk jenis yang ngeyel. Tapi aku yang terlanjur lelah setelah seharian bekerja pun menjadi malas untuk berurusan dengannya. Lagi pula, tak jelas juga apa maunya. Dan akhirnya,
Sengaja kuabaikan kehadirannya, membiarkan dia duduk di situ dan langsung bergegas mandi. Selesai mandi, tadinya aku pikir dia sudah tidak ada, tapi sial, dia masih ada di situ, membuatku yang tadinya ingin berpakaian menjadi bingung sendiri. Ya, walaupun dia bukan manusia, tapi rasanya risih bila harus telanjang di depan sosok seorang gadis. Tentu amat mengganggu. Akhirnya sambil bersungut kesal dengan terpaksa aku pun kembali masuk ke dalam kamar mandi untuk berpakaian. Selesai berpakaian, gadis itu justru menghilang, membuatku jadi menggerutu karena merasa seperti seolah dipermainkan. Tapi ya sudahlah, aku pun jadi tak perlu repot-repot mengusirnya dan bisa beristirahat dengan tenang. Akan tetapi, belum sempat aku terbuai, mendadak kurasakan kembali kehadiran sesuatu yang membuatku membuka mata dan langsung kaget kala gadis gaib itu kini muncul lagi. Kini ia berbaring persis di sisiku, tidur menyamping sambil menatapku dengan bola matanya yang putih total mengerikan. Ya ampun. Ku tarik nafas dalam-dalam, sesaat ku pejamkan mata berharap jika ini semua hanya sekedar ilusi dari rasa lelah yang mendera. Namun, gadis itu tetap berbaring di situ, terus menatapku dengan pandangan matanya yang terasa dingin. Dari tatapan matanya juga, kembali kurasakan hawa amarah dan juga dendam yang teramat besar. Dari situ aku bisa paham kalau dia bukan sekedar arwah gentayangan biasa yang usil mengganggu manusia. Aku tak tahu apa maumu, tapi lebih baik kamu pergi saja dan jangan ganggu aku, pintaku kepadanya. Namun dia tetap tak bergeming. Aku yang sudah sangat mengantuk, tak mau repot berurusan dengannya. Akhirnya terpaksalah aku pindah tidur di lantai berharap sosok itu tak mengikuti pindah ke lantai juga. Ada-ada saja. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Pak Maman pun sudah datang menjemputku, lalu kami pun segera berangkat menuju lokasi proyek. Dan sesuai dengan rencana, pembangunan hari ini akan kembali dilanjutkan, tapi lagi-lagi kutemui Mbah Giri yang sudah berada di sana. Ia duduk bersila di bawah sebuah pohon besar tak jauh dari tempatku berdiri. Aku yang sejak awal merasa terganggu dengan kehadirannya pun tak mampu lagi membendung rasa penasaran dan segera menghampirinya yang langsung berdiri seolah siap menyambutku. Maaf Pak, Bapak siapa ya? Karena Bapak selalu ada di sini. Tujuannya Bapak ada di sini apa? Tanyaku bertubi-tubi kepadanya. Kamu tidak perlu tahu siapa diriku, tapi aku tahu siapa dirimu. Mari kita lakukan saja tugas kita masing-masing tanpa perlu saling mengganggu. Jawabnya dengan penuh ketenangan. Maaf. Tadi Bapak bilang kalau Bapak kenal saya. Tapi sepertinya kita belum pernah bertemu sebelumnya. Tanyaku heran. Memang kita baru bertemu, tapi aku bisa merasakan aura kuat yang terpancar dari dirimu. Aura dari Trah Atmodikoro. Benar begitu? Jawab Mbak Giri. Aku terkejut. Bagaimana dia bisa tahu nama keluargaku? Siapa orang ini sebenarnya? Bapak kenal keluarga saya? Ya, beberapa. Trah Atmodikoro termasuk yang disegani dan dihormati di wilayah ini. Di masa lalu, Trah Atmodikoro melahirkan banyak orang sakti. Aku semakin kaget, tak menyangka kalau ia malah tahu banyak tentang leluhurku yang dulunya memang berasal dari daerah yang tak jauh dari sini. Lalu, apa yang Bapak lakukan di sini? Tanyaku lagi. Aku diminta Pak Syam untuk memastikan kalau proyek pembangunan ini berjalan dengan lancar, tanpa kendala, tanpa gangguan. Saya rasa kamu paham. Tapi belum sempat kami lanjut berbicara, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut dari lokasi proyek. Aku pun bergegas menuju ke arah sumber keributan, diikuti Mbak Giri yang melangkah cepat mendahuluiku. Sesampainya di sana, aku pun terkejut kala melihat beberapa orang pekerja yang bertingkah aneh, berteriak-teriak sambil sesekali menggeram dengan mata mendelik dan wajah yang menakutkan. Ya, rupanya mereka sedang kesurupan.
Tapi tanpa diduga-duga, Mbah Giri pun melangkah maju mendekati para pekerja. Lalu ia berkomat-kamit sebentar dengan mata terpejam sambil tangan kanannya menunjuk ke atas. Sesaat kemudian tubuhnya nampak bergetar. Keringat mengalir dari pelipisnya, namun tak lama berselang seluruh pekerja yang kesurupan itu pun terkulai lemas hampir bersamaan. Suruh mereka istirahat, yang lainnya boleh lanjut kerja. Tenang saja, tidak lagi terjadi apa-apa, ucap Mbak Giri dengan nada tenang. Sesaat ia sempat melirik ke arahku lalu berbalik pergi sambil memangku tangan ke belakang dengan mulut yang masih berkomat-kamit. Oh alah, dah taunya dia itu dukun toh. Pantes tampangnya aneh begitu, ucap Pak Maman yang kini sudah berdiri di sampingku. Aku pun tak menanggapinya. Aku tetap memandangi Mbak Giri yang kini kian menjauh. Batinku merasa kalau lelaki tua itu punya tugas yang lebih dari sekedar mengobati orang kesurupan. Sepulang bekerja, di dalam kamar, selesai mandi dan makan malam, kurbakan diri sambil melamun. Dan apa yang kukhawatirkan selama ini akhirnya terjadi juga. Interaksi dengan para makhluk halus yang sering kualami bila aku datang ke satu daerah baru kini menjadi kenyataan. Tak tanggung-tanggung, hal itu terjadi di dua tempat sekaligus, di area proyek dan juga di tempat kos ini. Membuatku jadi sedikit tidak tenang. Kemunculan sosok gadis gaib misterius disertai mimpi cekikan tangan yang terasa amat nyata mulai menimbulkan sejumlah pertanyaan. Ditambah lagi dengan peristiwa aneh yang terjadi di area proyek membuat diriku seolah-olah Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepadaku. Sempat terfikir olehku untuk menyudahi saja tugasku lalu kembali ke Jakarta. Tapi aku bukan orang yang mentalnya mudah runtuh. Tempaan dari Yang Kakung yang setia membimbingku sejak kecil membuat nyaliku terasa dengan tajam. Beliau bagaikan guru sekaligus sosok pelindung bagi diriku, menggantikan ayah yang telah wafat sejak aku masih kecil. Sejumlah pelajaran juga asupan tentang falsafah kehidupan membuatku mampu mengarungi kehidupanku yang luar biasa ini. Tapi kembali, rasa lelah membuatku tak tahan berlama-lama membuka mata dan sebentar saja mata ini pun mulai terpejam. Tapi belum apa-apa, telingaku seperti mendengar suara dengusan nafas memburu. Ya, aku merasa seperti ada orang yang berdiri di luar persis di depan pintuku. Sesaat, kuperhatikan lebih seksama. Ya, seperti ada mata yang mengintip dari lubang kunci. Burus, ku coba menerka sambil memanggil, namun hening. Mata itu masih terus mengintip di sana, membuat penasaran lalu segera bangkit untuk memeriksa. Namun saat aku membuka pintu tak ada siapa-siapa di sana. Mendadak muncul getaran aneh yang kian lama kian kuat. Sejenak aku tetap berdiri di depan pintu sambil menyapu pandangan ke sekeliling. Dan tiba-tiba, entah dari mana, muncul seorang lelaki dengan sebilah pisau terhunus di tangannya. Aku tersurut mundur ketika dia terus melangkah ke arahku, tapi tanpa disangka-sangka, ia tiba-tiba memotong urat nadi lengannya sendiri. Astaga, lelaki itu sempoyongan, lalu ambruk dengan tangan bersimbah darah. Aku tak mungkin menolongnya, karena aku sadar kalau dia bukan manusia dan benar saja tubuhnya menghilang tanpa bekas, menyisakan diriku yang kala itu hanya bisa terdiam dengan hati penuh tanya, ada apa dengan rumah ini? Di keesokan harinya, di lokasi proyek, nampak ada Pak Jamal, ya, tangan kanan dari Pak Syam yang telah hadir juga di situ. Dia terlihat sedang berbicara serius dengan Mbak Giri. Aku tak terlalu suka dengan sosok Pak Jamal. Dia justru lebih mirip bos preman ketimbang sebagai tangan kanan dari seorang bos pemimpin perusahaan. Dan bukan tanpa sebab aku berpikiran seperti itu. Dirinya yang kemana-mana selalu didampingi sejumlah pria sangar berbadan tegap membuat orang segan untuk berurusan dengannya. Mau apa dia, Pak? Tanyaku pada Pak Maman yang nampaknya juga tak terlalu suka dengan kehadiran Pak Jamal. Gak tahulah. Katanya sih dapat tugas dari Pak Syam. Saya malas tanya-tanya, malas urusan sama dia, balas Pak Maman ketus. Aku pun terus memandangi Pak Jamal dari kejauhan, tapi diriku pun langsung terheran ketika melihat Mbak Giri berbisik-bisik dengannya sambil menunjuk-nunjuk ke arahku. Apa maksudnya? Lalu tiba-tiba Pak Jamal pun memerintahkan agar seluruh pekerjaan dihentikan dan para pekerja diminta untuk sementara menyingkir. Ini ada apa?
Terlihat juga Mbak Giri yang berjalan menuju ke arah salah satu tiang pemancang yang sedang dibangun, diikuti oleh beberapa anak buah Pak Jamal yang terlihat membawa sesuatu. Dari kejauhan, lelaki tua itu nampak memberi arahan kepada para anak buah Pak Jamal untuk meletakkan dan menyusun semua barang yang tadi mereka bawa persis di kaki tiang pemancang. Aku sempat terkejut saat tahu kalau ternyata yang mereka bawa itu adalah sesaji berupa kembang 7 rupa, seekor ayam hitam, kelapa kuning, dan sebuah kepala kerbau yang diletakkan disusun sedemikian rupa di atas tampa besar bersanding dengan bakaran dupa dan juga kemenyan. Kini aku tahu apa maksudnya. Rupanya Bagiri ini akan melakukan ritual persembahan yang mana diperuntukkan bagi para lelembut penguasa wilayah di sini. Dia ingin membujuk dan berkompromi dengan mereka. Coba memberikan beberapa persembahan sebagai tanda izin dan mohon restu. Setelah segalanya siap, Mbah Giri pun nampak duduk bersila di hadapan susunan sesaji itu. Ia terlihat hikmat sambil memejamkan mata, mulutnya berkomat kamit. Kami semua serius memperhatikan semua itu dari kejauhan. Namun, tiba-tiba Pak Jamal datang menuju ke arahku. Mau apa dia? Kamu kemari sebentar. Saya mau bicara. Ucapnya serius memintaku untuk mendekat. Ada apa ya, Pak? Jadi begini, saya itu hanya menyampaikan apa yang tadi Mbah Giri bilang. Dia minta supaya kamu jangan berbuat macam-macam saat proses ritual ini sedang berlangsung. Loh, memangnya saya kenapa ya, Pak? Saya nggak berniat melakukan apa-apa kok, balasku heran. Ya sudah, pokoknya saya hanya menyampaikan itu. Saya juga nggak tahu kenapa Mbak Giri bilang begitu. Jadi saya minta apapun yang terjadi, kamu nggak usah ikut campur, paham? Saut Pak Jamal dengan nada bicara sedikit mengancam. Aku tak menjawab, aku hanya diam sambil menatapnya dengan sinis. Setelah itu, tanpa banyak bicara lagi, Pak Jamal pun langsung berbalik pergi. Dan tiba-tiba saja ada 3 orang pekerja yang mendadak bertingkah aneh. Mereka yang sejak tadi diam tiba-tiba saja berteriak lalu menggeram sambil melotot. Seketika suasana pun menjadi tegang. Para pekerja yang lain pun langsung panik lalu menyingkir ketakutan. Tapi tidak denganku. Kini aku paham mengapa Mbak Giri memintaku untuk diam. Karena ternyata dia sengaja mengundang para lelembut untuk datang dan kini sedang merasuki ketiga orang pekerja itu. Mbak Giri yang rupanya mengerti akan kemampuanku tak ingin jika aku sampai menolong ketiga orang itu dan merusak jalannya ritual yang sedang ia lakukan. Tapi aku tak bisa tinggal diam. Aku yang sudah sering merasakan sakit dan tersiksanya tubuh yang kerasukan jelas tak tega melihat kondisi ketiga orang pekerja naas itu. Mereka yang tak tahu apa-apa justru dimanfaatkan sebagai media lelaku sesat. Aku pun segera mendekat untuk menolong, tapi belum apa-apa, beberapa orang anak buah Pak Jamal langsung menghalangiku, berdiri bertolak pinggang dengan tatapan yang sangar. Diam di situ. Awas kalau berani macam-macam. Ucap salah seorang dari mereka yang bertubuh paling besar berdiri menghalangiku dengan mata melotot sambil menunjuk-nunjuk. Aku di sini terpancing emosi. Memangnya dia pikir aku takut. Tapi belum sempat aku maju untuk menantang, Pak Maman pun datang dan langsung mencegah. Sudah Ton, biarkan saja. Tidak usah cari masalah. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Biar cepat selesailah dan kita semua bisa lanjut kerja. Ucapnya memintaku untuk kembali tenang. Akhirnya, dengan terpaksa, aku dan para pekerja yang lain pun hanya bisa diam dan merinding ketika melihat ketiga orang yang kerasukan tadi dengan rakusnya berebut ayam hitam lalu melahapnya mentah-mentah. Gila. Bagiri terus berkomat kamit saat kejadian itu berlangsung. Dan setelah habis melahap ayam hitam itu, ketiganya pun langsung berebut memakan kembang yang ada di atas tampa besar. Dengan mulut yang masih dipenuhi dengan lelehan darah. Setelah selesai, Bagiri pun mulai mendekati ketiga orang itu dan langsung memegang kepala mereka secara bergantian. Hingga akhirnya ketiganya pun terkulai lemas. Bagri pun lantas memerintahkan anak buah Pak Jamal untuk segera membawa ketiga orang itu pergi. Selanjutnya, dia pun minta digalikan lubang di kaki tiang pemancang, lalu menguburkan kepala kerbau tadi setelah sebelumnya disiram dengan air kelapa kuning, lalu dibungkus kain mori. Hatiku geram.
Aku benci melihat dia yang dengan bodohnya mau saja diperalat dan diperdaya oleh para lelembut penunggu wilayah ini. Hingga dia mau melakukan perbuatan sesat itu. Kita ini manusia, makhluk tertinggi ciptaan Tuhan. Tak sepantasnya kita terjerumus mengikuti tipu daya setan yang jelas-jelas ingin menjerumuskan manusia. Aku memang terlahir dari sebuah keluarga yang dulunya sangat akrab dengan segala hal berbau mistis dan juga klinik. Tapi seiring perjalanan waktu, keluarga kami pun perlahan kembali kepada fitrahnya. Ya, fitrah manusia yang seharusnya hanya tunduk dan patuh menyembah kepada Sang Maha Kuasa. Ambil yang baik, buang yang buruk. Begitulah yang selalu dipesankan oleh almarhum Eyang Kakung tentang segala ilmu warisan peninggalan leluhurku terdahulu. Kini, setelah semuanya selesai, Mbah Giri pun pergi meninggalkan lokasi proyek sambil tersenyum sinis ke arahku. Ia merasa jika dia telah menang, padahal sejatinya sebagai seorang manusia dialah yang telah kalah. Sepulangnya bekerja, setelah makan malam dan sholat isya, aku yang tak tahu lagi harus melakukan apa, akhirnya memutuskan untuk tidur walau belum terlalu larut. Tapi entah berapa lama aku terlelap, mendadak kembali aku merasakan sesuatu yang mencengkram leherku hingga aku kesulitan bernafas. Dan saat aku membuka mata, betapa terkejutnya ketika aku mendapati sosok lelaki misterius yang telah menyayat tangannya sendiri kemarin kini mencekik leherku sambil menyeringai. Spontan ku tepis tangannya, tapi cengkramannya begitu kuat hingga sebentar saja tubuhku pun lemas kehabisan nafas. Pandanganku mulai berkunang-kunang. Aku menggelincang hebat menendang-nendang sekenanya, tapi sayup terdengar suara Buros yang memanggil-manggil. Mas Katon, Mas Katon, Mas. Seketika cengkraman tangan itu pun terlepas. Nafasku terbebas, diriku pun langsung terbangun dari posisi rebah, lalu duduk di atas ranjang dan melihat Buros yang kini sudah berdiri di depan pintu kamar yang terbuka. Loh Mas, ini kok pintunya udah ditutup? Tanya Buros dengan wajah terheran-heran. Aku pun cuma terdiam dengan nafas masih satu-satu, memandangi sekeliling ruangan masih menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi. Mas, Mas Katon kenapa? Kok kayak orang bingung gitu? Tanya Buros lagi dan bagai tersengat. Aku pun tersadar lalu menjawab sekenanya walau masih sedikit bingung. Enggak bu, enggak apa-apa. Mas Katon capek, tidur sampai lupa tutup pintu ya. Ya sudah, sekarang saya tutup ya. Silakan dilanjut saja istirahatnya. Ucap Ibu Ros sambil menutup pintu kamar. Aku masih termenung di tepian ranjang. Apa itu tadi? Apakah aku bermimpi? Tapi segalanya terasa amat nyata. Bahkan leherku pun masih terasa nyeri. Dan kenapa pintu kamarku bisa terbuka? Karena aku sangat yakin jika tadi aku sudah menguncinya. Aneh. Di keesokan harinya, di lokasi proyek kembali terlihat Pak Jamal yang berdiri mengawasi para pekerja didampingi oleh Mbak Giri yang terus berada di dekatnya. Mungkin terlihat sebagai kombinasi yang tak lazim. Seorang tangan kanan bos besar mengawasi pembangunan sebuah jembatan bersama seorang paranormal. Bukannya dengan seorang tenaga ahli ataupun insinyur, tapi aku mengerti setelah apa yang mereka perbuat kemarin, sepertinya mereka ingin memastikan kalau ritual mereka itu membuahkan hasil dan berharap semuanya akan berjalan lancar. Namun mendadak terdengar bunyi gemuruh menggema seantero lokasi proyek. Tiang pancang yang baru saja kemarin berdiri tiba-tiba saja runtuh. Seketika suasana pun menjadi riuh. Para pekerja berlarian menyelamatkan diri di antara debu yang berterbangan menutupi pandangan. Namun, di tengah kacaunya situasi, mataku seperti menangkap sosok raksasa berkepala kerbau berdiri dekat tiang yang rubuh, menjejak-jejakkan kakinya ke tanah sambil mendengus lalu menghilang. Setelah beberapa saat, kekacauan pun mereda. Situasi akhirnya mulai terkendali. Terlihat sejumlah pekerja terluka, segera mendapatkan pertolongan dan untungnya tak ada korban jiwa di sana. Pak Jamal pun langsung sibuk berbicara dengan seseorang melalui ponselnya sambil melangkah mondar-mandir. Wajahnya terlihat tegang. Setelah selesai, pria itu pun langsung berbincang serius dengan Mbah Giri yang seperti sedang menjelaskan sesuatu. Hingga Pak Jamal pun cuma bisa manggut-manggut. Selanjutnya, Pak Jamal mengumpulkan semua mandor proyek termasuk Pak Maman. Sebentar saja, mereka semua nampak terlibat pembicaraan yang serius.
Cukup lama mereka seperti itu sebelum akhirnya membubarkan diri. Pak Jamal berikut orang-orangnya pun bergegas pergi diikuti oleh Mbak Giri yang ikut melangkah dengan tergesa. Ada apa, Pak? Tanyaku penasaran pada Pak Maman. Proyek sementara dihentikan dan kita semua dilarang untuk berada di area proyek untuk beberapa hari ke depan. Ini perintah langsung dari Pak Syam. Jelas Pak Maman. Oh, begitu, sautku singkat. Tapi ada satu hal sih ya yang buat aku kesal, ujar Pak Maman lagi. Loh, kesal kenapa, Pak? Yo masa kita semua dilarang ada di lokasi proyek kecuali Mbak Giri. Memangnya dia siapa? Apa urusannya? Mau bikin ritual orang kesurupan lagi? Jawab Pak Maman ketus. Masa sih, Pak? Sanggaku saking terkejutnya. Iya, tadi Pak Jamal bilang begitu. Aneh kan? Yang kerja disuruh minggir. Malah dukun boleh mendekat. Makin gak beres. Batinku pun langsung menduga apa maksudnya. Ya, Pak Maman benar. Ini pasti ada yang tidak beres. Aku tahu Pak Jamal dan Mbak Giri kecewa karena ritual mereka kemarin seolah sia-sia. Tapi aku tak tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Hatiku pun jadi terusik karena dari gelagatnya firasatku mengatakan bakal ada satu hal besar yang akan terjadi. Menjelang sore hari, kucukupkan kerjaku untuk hari ini dan segera kembali ke tempat kos. Tapi sebelumnya aku pun mampir di warung kopi yang letaknya tak jauh dari tempat kos. Tak kusangka kopi buatan ibu warung ini terasa begitu nikmat. Suasana sore di tempat ini pun ikut mendukung niatanku yang memang ingin sejenak melepaskan penat. Maaf mas, masnya bukan orang sini ya? Soalnya saya baru lihat. Tanya ibu warung yang rupanya terus memperhatikanku sejak tadi. Ya bu, saya kerja di proyek jembatan sana. Dan sementara ini saya tinggal di tempat kos Ibu Ros. Balasku sambil melempar senyum. Tempatnya Bu Ros? Wah, pasti mas ini nyalinya gede ya, saut sang ibu lagi. Aku terkejut dengan ucapannya itu dan segera membalas meminta penjelasan. Maaf bu, maksudnya gimana ya? Loh, si mas ini tidak tahu ya, tempat itu angker loh. Tidak ada yang betah tinggal di situ. Tadinya memang banyak mahasiswa yang kos di situ, tapi semuanya minggat karena tidak tahan lagi sama gangguannya, ucap sang ibu dengan mimik wajah serius. Loh, bukannya masih ada mahasiswa yang kos di situ? Kata Bu Ros, mereka sedang mudik liburan semester. Tanyaku lagi. Alah sih mas. Memang tadinya itu masih ada beberapa yang nekat kos di situ. Soalnya ya harganya murah. Tapi sekarang semuanya sudah pindah. Sudah beberapa bulan ini tempat itu kosong. Maaf loh mas, saya ini bukannya mau nakut-nakutin. Ya sekedar mengingatkan saja. Saya juga belum lama sih jualan di sini. Nah tadinya para mahasiswa itu tuh sering nongkrong-nongkrong di sini. Mereka cerita kalau ada hantu yang sudah ganggu mereka. Jelas sang ibu itu lagi. Oh begitu. Sudah deh bu, saya pamit dulu. Makasih ya, sautku sambil berdiri lalu pergi. Setibanya di tempat kos, ternyata Ibu Ros sudah menantikan kepulanganku sejak tadi. Ya, ia sengaja membuatkan nasi goreng pete kesukaanku. Luar biasa ibu yang satu ini. Di meja makan kembali, dia pun mengajakku berbincang. Aku sengaja memanfaatkan situasi ini untuk bertanya lebih lanjut tentang kebenaran cerita dari ibu warung kopi tadi. Maaf bu, saya harap ibu jangan marah ya. Saya cuma mau tanya, apa benar ada orang lain yang kos di sini selain saya? Tapi di luar dugaan, alih-alih menjawab, Ibu Ros di sini justru langsung menangis, membuatku jadi merasa bersalah karena telah lancang bertanya seperti itu. Tidak ada mas, tidak ada yang kos di sini selain Mas Katon. Maaf kalau saya sudah bohong, tapi semua itu terpaksa saya lakukan supaya Mas Katon tidak pindah ke tempat lain. Jelas Ibu Ros sambil sesengukan. Ya ampun bu, kenapa sampai harus bohong segala? Soalnya tempat ini sudah berbulan-bulan kosong mas. Para penghuni ketakutan. Katanya selalu diganggu makhluk halus. Selama tempat ini kosong, saya jadi tidak ada pemasukan. Saya bingung mas harus gimana lagi. Makanya waktu Mas Katon mau kos di sini, saya itu senang banget. Mendengar penuturannya, hatiku seketika menjadi iba. Ya,
Dia hanyalah orang yang berusaha mempertahankan mata pencariannya, membuatku pun menjadi tergerak untuk membantunya. Ibu tahu nggak asal-usul sejarah rumah ini? Tanyaku serius padanya. Cuma sedikit, Mas. Saya beli rumah ini dengan harga murah. Nah, pemilik sebelumnya tuh menjual dengan tergesa. Bahkan mereka langsung setuju pada saat saya mengajukan tawaran pertama. Ibu kenal sama mereka nggak? Nggak kenal, Mas. Saya itu beli rumah ini melalui perantara. Tapi setelah saya beli, saya itu baru tahu kalau ternyata rumah ini berhantu. Saya pun juga sering diganggu loh. Tapi mau gimana lagi? Rumah ini tuh harta berharga milik saya, Mas, satu-satunya. Hmm, Baik-baik, Bu. Ibu tenang aja. Saya nggak akan pindah kok. Saya akan tetap ada di sini sampai masa sewa selesai. Dan kalau memang diizinkan, saya mau coba bantu ibu. Mari berharap semoga saja Allah menunjukkan jalannya. Yang benar, Mas. Ya Allah, makasih banyak ya, Mas. Saya seneng banget loh dengernya. Sautnya kegirangan dengan mata yang berbinar-binar. Ya, ada rasa nyaman dalam hati melihat wajah Ibu Ros yang gembira kembali. Rasa yang menjalar dalam dada setiap kali aku bisa membantu orang. Dan kini di dalam kamarku, sejenak, aku coba untuk berkhidmat sebagai langkah awal guna melakukan sesuatu yang sebenarnya amat beresiko dan jarang sekali aku lakukan bila tidak terpaksa. Karena dari pengalamanku yang terdahulu, proses ini akan sangat menguras energi dan juga tenaga. Bahkan, aku pernah sakit berhari-hari setelah melakukannya. Ya, aku ingin menelusuri jejak dari sang gadis gaib atau si lelaki misterius, mencoba menjalin rasa dengan mereka dan berusaha mendalami apa penyebabnya mereka gentayangan di rumah ini. Tapi aneh, justru di saat aku ingin menjumpai mereka, mereka seolah tak muncul. Yang ada malah beberapa makhluk receh seperti pocong, kuntilanak, dan sejumlah arwah gentayangan lainnya yang coba datang mendekat dan langsung kuusir jauh-jauh. Namun, akhirnya salah satu dari mereka pun muncul juga. Sang gadis gaib tiba-tiba saja sudah berdiri di sudut sana dengan wajah pucat menatap tajam ke arahku. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Dan apa yang menyebabkan kematianmu tidak sempurna? Gadis itu tidak menjawab. Ya, memang seperti itu. Mereka para makhluk astral tak pernah berkomunikasi layaknya manusia. Terkadang mereka memiliki caranya tersendiri, dan itulah yang kini sedang aku cari tahu. Mendadak, dia menyodorkan tangannya seolah ingin mengajak aku pergi. Sesaat aku ragu, tapi akhirnya dengan hati-hati ku sambut uluran tangannya dan tiba-tiba saja, bah! Aku seperti dibawa masuk ke alam lain, dimensi waktu yang berbeda. Di situ, aku melihat si lelaki misterius sedang mengintip ke dalam kamar melalui lubang kunci, di mana sang gadis gaib sedang tidur di atas ranjang, layaknya menonton sebuah adegan film. Situasi pun berpindah di mana sang lelaki yang sepertinya hendak menggagahi sang gadis malah jadi panik saat sang gadis melawan. Lalu akhirnya lelaki itu pun mencekik sang gadis hingga tewas mengenaskan dengan mata mendelik dan lidah yang terjulur. Aku yang seolah berada di tempat dan waktu yang sama sampai bergidik ngeri. Bahkan aku bisa ikut merasakan betapa kuatnya cengkraman lelaki itu di leherku. Dan tiba-tiba saja aku pun lalu dibawa berpindah ke satu tempat di tepian sungai dengan banyak pohon bambu disertai semak belukar. Gadis gaib itu berdiri di sana sambil menangis meratapi pilu, lalu ia menoleh ke arahku dengan wajah yang memelas. Setelah semuanya usai, tiba-tiba saja aku telah kembali berada di dalam kamar, dan gadis gaib itu masih berdiri di sana. Namun kini tatapan matanya redup dan mengiba. Tak lama kemudian, gadis gaib itu pergi menghilang, menyisakan diriku yang langsung terkulai lemas dengan peluh membasahi tubuh. Seluruh persendianku terasa ngilu, tapi aku yakin aku baik-baik saja. Karena aku pernah mengalami situasi yang lebih berat daripada ini sebelumnya. Segera ku tarik nafas dalam-dalam. Setelah diriku merasa lebih baik, segera kurubahkan diri untuk memulihkan tenaga hingga akhirnya aku pun perlahan tertidur. Di keesokan harinya, aku pun sengaja memanfaatkan waktu liburku untuk mengobrol dengan Bu Ros. Coba mencari tahu lebih dalam lagi perihal misteri rumahnya ini demi merangkai teka-teki yang baru setengahnya saja bisa terungkap. Maaf ya Bu,
Apa ibu sudah pernah coba cari informasi dari tetangga sekitar sini? Mungkin ada yang tahu. Sudah mas, saya itu sudah pernah coba tanya-tanya, tapi rata-rata dari mereka menjawab tidak tahu dan sepertinya enggan untuk membicarakannya. Ya saya tidak bisa maksa, jawab Bu Ros. Keterangan Bu Ros tadi malah makin membuatku penasaran apa yang sebenarnya terjadi karena dari penglihatanku semalam aku hanya diberikan gambaran tentang peristiwa tragis yang menimpa gadis itu, tapi tak tahu siapa dia dan juga siapa lelaki yang coba meruda paksa dan mencekiknya, semua masih abu-abu. Buros, yang rupanya juga amat penasaran pun akhirnya langsung setuju ketika aku mengajaknya untuk mengunjungi rumah salah satu sesepuh wilayah itu demi mendapatkan sedikit petunjuk. Dan akhirnya kini kami telah berada di hadapan Pak Jayusman, sang sesepuh sekaligus ketua RW di lingkungan itu. Pada awalnya, lelaki tua itu nampak ragu untuk menjawab ketika kami bertanya-tanya tentang sejarah dan misteri pemilik rumah itu sebelum buros. Namun, setelah didesak, akhirnya beliau pun mau bercerita panjang lebar tentang asal-usul sang pemilik rumah terdahulu dan juga tentang apa yang sesungguhnya terjadi di rumah itu. 15 tahun yang lalu, rumah itu milik keluarga Pak Sasongko. Nah, dia itu masih kerabat dekat saya. Rumah itu memang sudah jadi tempat kos sejak dulunya. Penghuninya rata-rata mahasiswa, tapi ada juga yang pekerja. Nah, Pak Sasongko itu punya anak sematawayang, namanya Dimas. Dia adalah putra tumpuan, harapan keluarga. Pemuda yang cerdas dan selalu saja membanggakan orang tuanya. Tapi entah mengapa, pada suatu ketika Dimas ini mulai tingkah aneh. Tiba-tiba saja jadi sering jerit-jerit ketakutan di dalam kamar sambil menyebut-nyebut nama Diana. Entah apa penyebabnya kami tidak tahu. Dan kian hari kondisi Dimas ini kian memprihatinkan. Dia itu sudah seperti orang yang tidak waras. Sehari-harinya cuma meringkuk ketakutan di dalam kamar. Pak Sasongko dan istrinya itu amat khawatir. Mereka juga sudah mencoba membawa Dimas berobat, tapi nihil. Hingga akhirnya terjadilah peristiwa tragis itu. Suatu malam, Dimas itu ditemukan tewas bundir dengan memotong nadi lengannya sendiri di dalam kamarnya. Ya Allah, lalu selanjutnya apa yang terjadi, Pak? Ucap Buros kaget bukan kepalang. Ya tentu saja, peristiwa itu langsung menggegerkan lingkungan. Pak Sasongko dan istrinya amat terpukul atas kejadian itu. Dan sejak saat itu, keluarga Pak Sasongko pun menarik diri dari pergaulan. Bahkan istrinya itu sampai sakit loh, akibat tidak kuat nanggung beban mental. Karena selalu teringat peristiwa tragis yang menimpa anak kesayangannya itu. Nah, akhirnya demi menghilangkan trauma kenangan buruk, Pak Sasongko menjual rumah itu dan pindah keluar kota. Tapi setahun kemudian, istri Pak Sasongko ini wafat akibat sakit yang berkepanjangan. Pak Sasongko yang kesepian akhirnya juga ikutan sakit. Kemudian wafat menyusul istrinya 3 tahun setelahnya. Rumah itu sempat beberapa kali berganti pemilik. Kalau tidak salah sekitar 3 kali. Hingga akhirnya pemilik terakhir menjualnya kepada Buros. Maaf Buros, selama ini kisah ini memang sengaja saya tutupi. Saya juga minta seluruh warga sini untuk tutup mulut dan mereka semua tidak keberatan. Karena semasa hidupnya Pak Sasongko dan istrinya itu dikenal sebagai orang yang murah hati dan sering membantu tetangga. Semua itu kami lakukan untuk menjaga nama baik dari keluarga Pak Sasongko yang juga masih kerabat saya. Maafkan saya ya Bu, ucap Pak Jayusman menutup kisah panjangnya itu. Maaf Pak, tadi Bapak bilang kalau Dimas itu sering menyebut-nyebut nama Diana. Diana itu siapa ya Pak? Tanya aku penasaran. Waduh, saya juga kurang jelas. Memang dulu seingat saya tuh ada salah satu penghuni kos yang bernama Diana. Dia itu seorang gadis perantau asal Sumatera yang bekerja di salah satu pusat perbelanjaan di kota ini. Anak yatim piatu, tanpa sanak saudara. Dia itu anak yang baik loh mas, sopan, cantik lagi. Tapi tiba-tiba Diana itu pergi. Entah kemana.
Sampai saat ini tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Bahkan waktu itu semua barangnya dia tinggalkan begitu saja. Ya ampun, jangan-jangan di sini aku terkejut kalau mendengar penuturan kisah dari Pak Jayusman. Kepingan-kepingan misteri itu satu persatu mulai terangkai dengan jelas. Loh, memangnya kenapa ya Nak Katon? Tanya Pak Jayusman heran campur penasaran. Akhirnya, demi menjawab rasa penasarannya, ku ceritakanlah tentang siapa diriku dan juga tentang penglihatanku semalam. Pak Jayusman dan Ibu Ros pun langsung terkejut begitu mendengar semua kisah yang baru saja ku ceritakan. Astaga, apa benar itu Nak Katon? Tanya Pak Jayusman masih tak percaya. "Ah, maaf Pak, memang mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi itulah yang saya lihat semalam. Sepertinya Diana itu telah dibunuh oleh Dimas, lalu jenazahnya diam-diam dikubur di satu tempat yang tersembunyi. Dan setelah itu sepertinya Dimas mungkin ketakutan akibat terus-menerus diteror arwah Diana. Tapi ya kita juga harus memastikan dulu kebenarannya." Astaga, tapi memang betul ada lokasi dekat sini seperti yang Nak Katon sebutkan tadi. Tapi apa iya Dimas sudah bertindak sekeji dan senekat itu? Ucap Pak Jayusman menduga-duga. Begini saja Pak, lebih baik kita segera periksa ke sana untuk membuktikan semua, agar kita tidak hanya sekedar menebak-nebak. Balasku memberikan saran, Pak Jayusman pun setuju dengan saranku. Dia yang kini jadi ikut penasaran pun mengajak diriku dan juga Bu Ros untuk pergi ke lokasi seperti yang telah aku sebutkan tadi. Setelah beberapa saat, akhirnya kami pun tiba di tempat tujuan. Sebuah tepian sungai yang banyak ditumbuhi pohon bambu liar dan semak belukar. Letaknya ternyata tak terlalu jauh dari rumah Buros, tapi di situ aku bisa merasakan getaran yang terbiasa. Aku maklum, tempat yang jarang didatangi orang seperti ini memang menjadi tempat yang nyaman bagi para makhluk halus untuk bersarang. Dan dugaanku pun tak meleset. Kulihat ada beberapa makhluk menyeramkan dengan berbagai rupa bertebaran di sekitaran area ini. Ada ular besar berkepala manusia, sosok tubuh tanpa kepala, dan juga sosok nenek menyeramkan yang duduk dengan kaki berayun di salah satu dahan pohon. Di situ juga aku melihat Diana. Dia berdiri mematung di bawah sekumpulan pohon bambu. Aku pun segera mendekat ke sana diikuti Pak Jayusman dan juga Bu Ros yang menjadi bingung kalau melihat tingkahku yang tak biasa. Dan langkah kami pun terhenti di depan sebuah gundukan tanah yang ditumbuhi rerumputan liar dan juga semak belukar. Sesaat aku melirik ke arah Pak Jayusman dan juga Bu Ros. Wajah mereka kini terlihat tegang. Lalu dengan peralatan seadanya, aku dan Pak Jayusman segera membongkar gundukan tanah itu dengan sangat berhati-hati. Dan tak lama kemudian, betapa terkejutnya kami kala melihat tulang belulang manusia yang terkubur di dalamnya. Jasad Diana. Astagfirullahaladzim. Diana, betapa malangnya nasib gadis itu. Jelas saja arwahnya begitu marah. Kehidupannya telah direnggut secara paksa. Jangankan untuk mendapatkan kiriman doa, bahkan jenazahnya pun terkubur sembarangan dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya tulang belulang itu pun segera kami evakuasi dari tempat itu, dan Pak Jayusman langsung mengurus dan memakamkannya kembali dengan layak tanpa mengundang banyak perhatian. Pak Jayusman yang masih syok dengan temuan itu pun sengaja memintaku dan juga Bu Ros untuk tutup mulut agar tidak memperpanjang masalah. Aku pun di sini tak merasa keberatan. Lagi pula, jasad Diana pun sudah ditemukan dan Dimas, sang pelaku, juga telah menuai karma dari perbuatannya. Akhirnya, mengikuti saranku, Bu Ros pun mengadakan pengajian selama 7 malam berturut-turut, mengundang warga sekitaran untuk mengirimkan doa-doa tulus bagi Diana agar arwah sang gadis bisa tenang di alam sana. Namun, tepat di malam yang ketujuh, tiba-tiba saja ponselku bergetar, membuatku yang sedang khusyuk mengaji jadi merasa sedikit terganggu. Sejenak, ku periksa ponselku dan sempat heran kala melihat nama Pak Maman muncul pada layar handphoneku. Halo, ada apa Pak? Jawabku setelah sebelumnya menyingkir keluar agar tak mengganggu jamaah pengajian yang lain. Ton, gawat Ton, gawat. Cepat kemari ke proyek. Ini ada yang mencurigakan, sahut Pak Maman di seberang telepon sana. Mencurigakan? Maksudnya gimana Pak? Balasku penasaran. Aduh, nanti saja saya jelaskan. Takut udah keburu. Pokoknya kamu cepat ke sini.
Deket Bedeng Kuli. Saya tunggu, saut Pak Maman yang langsung memutus sambungan telepon. Perasaanku pun jadi tak enak dari gelagatnya. Sepertinya Pak Maman mengetahui sesuatu yang amat penting hingga ia berbicara seperti itu. Ya, kami telah lama bersahabat. Pak Maman bukanlah tipe orang yang suka mengada-ngada. Hingga membuatku pun semakin penasaran dengan apa yang terjadi. Akhirnya setelah mohon pamit pada Bu Ros, aku pun segera meluncur ke lokasi proyek. Sesampainya di sana, kutemui Pak Maman yang kala itu nampak sedang membungkuk mengendap-endap di samping bedeng kuli. "Shh, Pak, ada apa?" Ucapku berbisik. "Sini Ton, kamu harus lihat." Saut Pak Maman memintaku untuk mendekat. Aku pun ikut berjongkok di samping Pak Maman yang langsung menunjuk ke satu arah. Astaga, di sana ada dua bocah kecil duduk di tanah dengan tangan terikat ke belakang. Kepala mereka ditutupi kain hitam, meronta-ronta berusaha membebaskan diri. Di dekat mereka nampak dua orang anak buah Pak Jamal sedang berdiri siaga dengan tongkat pemukul sambil terus mengawasi kedua anak itu. Tapi bukan itu saja yang menyita perhatianku. Tak jauh dari kedua bocah itu terlihat ada Mbak Giri yang sudah duduk bersila di hadapan susunan sesaji dan juga bakaran dupa. Ia terlihat fokus dengan mata terpejam sambil komat kamit. Sesaat aku dan Pak Maman pun saling pandang seolah bertanya dalam diam. Apa kami memikirkan hal yang sama? Sinting. Sepertinya kedua bocah itu akan ditumbalkan. Dan ternyata itulah maksud dari Pak Jamal, meminta agar area proyek ini dikosongkan. Dia tak ingin kalau sampai ada orang lain yang tahu akan kegilaan ini. Rupanya cara ini mereka anggap sebagai solusi dari masalah yang selama ini membuat proyek mangkrak. Memang harus kuakui, gagalnya proyek ini sepertinya ada campur tangan dari para makhluk gaib penunggu wilayah ini. Mungkin mereka merasa terusik dan terganggu ketenangannya, tapi jalan pintas dengan cara menumbalkan dua nyawa bocah yang tak berdosa adalah cara yang sangat keji dan tak masuk akal. Jelas tidak bisa diterima. "Bagaimana ini, Ton?" tanya Pak Maman. Coba cari bantuan, Pak. Coba panggil kuli yang lain, sementara itu biar saya coba menggagalkan ritual ini. Sautku memberikan saran. Jangan gila kamu, Ton. Bisa celaka kamu nanti, sanggah Pak Maman protes. Insya Allah tidak, Pak. Kalau cuma dua orang anak buah Pak Jamal itu, mudah-mudahan bisa saya tanggulangi. Tapi justru saya khawatir mereka nanti menghubungi temannya yang lain. Makanya kita butuh banyak bantuan. Jelasku lagi, Pak Maman terdiam menimbang saranku barusan. Ya sudah, tapi ingat, kamu hati-hati. Saya pasti cepat kembali, ucap Pak Maman sambil menepuk pundakku, lalu mengendap bergegas pergi. Kini, tinggallah aku yang coba memikirkan cara dan mengukur diri apakah aku akan sanggup menghadapi kedua orang anak buah Pak Jamal yang berbadan kekar itu. Tapi hatiku mantap. Apapun yang akan terjadi, terjadilah. Aku siap mati di jalan kebenaran seperti yang sering dikisahkan oleh Eyang Kakung padaku. Ya, kisah heroik tentang para leluhurku terdahulu yang juga gugur dengan tujuan mulia. Bahkan beberapa dari mereka ada yang gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Dan tak lama kemudian, terdengarlah suara Mbak Giri yang berkata lantang memberikan perintah. "Habisi mereka," ucapnya sambil menunjuk kedua bocah kecil itu. Kedua anak buah Pak Jamal langsung siap dengan tongkat pemukul di tangan. "Hentikan! Sudah gila kalian!" teriakku lantang sambil keluar dari tempat persembunyian. Ya, mereka semua terkejut dengan kemunculanku yang tiba-tiba. Sesaat, Mbak Giri terlihat gugup, namun dia pun langsung bangkit lalu berdiri sambil bertolak pinggang. Ada pahlawan kesiangan rupanya. Kamu menyingkir, atau kamu akan ikut kami lenyapkan, balas Mbak Giri dengan nada angkuh. Tua bangka keparat, punya ilmu tinggi justru dipakai untuk berbuat jahat. Dasar goblok, hardiku tak kalah sengit. Wajah Mbak Giri langsung berubah kala mendengar ucapanku. Begitu juga dengan kedua orang anak buah Pak Jamal yang terlihat tak senang. "Hei, kalian berdua, cepat habisi, jangan buang-buang waktu," balas Mbak Giri kembali memberikan perintah pada dua orang anak buah Pak Jamal. Keduanya pun langsung maju bersamaan dengan bernafsunya untuk segera merangsak mengeroyokku. Kucoba meladeni mereka sebisaku, menahan dan menangkis setiap pukulan dan tendangan. Tapi karena kekuatan kami yang tak berimbang, membuatku pun hanya mampu bertahan sebentar saja.
Tak lama kemudian, aku pun sudah jatuh tersungkur mencium tanah. Aku terbaring sambil memegangi perutku yang langsung merasa nyeri akibat terkena kerasnya hantaman tongkat pemukul. Mereka pun langsung mendekatiku dengan tongkatnya yang siap terayun. La Allah, wala quwata illa billah. Hanya doa itu yang berkali-kali terucap dari bibirku yang sudah pecah mengeluarkan darah. Salah satu lelaki itu menjambak rambutku dengan kasar lalu mengayunkan tongkatnya menghantam kepalaku. Buh! Pandangan mataku seketika berkunang, tubuhku terkapar terkulai lemas dengan darah mengucur deras dari pelipisku yang sobek. Samar-samar, kulihat lelaki itu kembali berancang-ancang untuk mengayunkan pukulan pamungkas. Aku sudah pasrah. Rupanya, di sini kisah perjalanan hidupku akan berakhir dalam ketidakberdayaanku menjelang ajal. Hal terakhir yang kulihat adalah seringai sadis lelaki itu saat mengayunkan tongkatnya tinggi-tinggi disambung suara teriakan lantang. Wah! Lalu segalanya gelap. Aku terbangun di tempat lain. Kepalaku terasa sakit dengan terlihat perban yang membalut. Terlihat Pak Maman yang kini sedang berbicara dengan beberapa orang kuli pekerja. Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Ton. Ucap Pak Maman setengah berteriak kegirangan ketika melihatku siuman. Saya di mana, Pak? Kamu itu sekarang ada di rumah sakit. Alhamdulillah, kami itu datang tepat waktu. Walau ndak tahu lagi saya. Tapi kamu gak usah banyak gerak dulu sekarang. Nanti saja kalau sudah pulih. Kamu itu terluka cukup parah. Nekat juga kamu ya. Balas Pak Maman sambil tersenyum. Lalu anak-anak itu bagaimana? Mereka selamat? Tanyaku kembali sambil memegangi kepala yang terasa terus berdenyut. Tenang saja, mereka semua sudah berhasil kami selamatkan. Mbak Giri dan juga kedua orang anak buah Pak Jamal juga sudah ditangkap polisi. Jawab Pak Maman lagi sambil tersenyum. Hatiku lega mendengarnya. Sebuah dosa besar telah berhasil kami cegah. Kembali ada rasa nyaman yang menjalar dalam dada. Rasa yang muncul setelah berhasil menolong sesama. Setelah beberapa hari, akhirnya aku pun diperbolehkan pulang. Pak Maman yang tadinya ingin mengabari keluargaku di Jakarta pun segera aku cegah. Aku tak ingin ibuku sampai tahu peristiwa yang dialami putranya. Ya, aku tak ingin membuat beliau khawatir. Toh, kini aku baik-baik saja, hanyalah perban di kepala yang masih terasa amat mengganggu. Pada akhirnya, aku pun lalu diantar pulang ke tempat kos. Ibu Ros yang juga sangat khawatir dengan keadaanku pun lalu dengan setia merawatku bagai anaknya sendiri yang justru tak pernah ia miliki. Hingga akhirnya aku berangsur pulih. Aku yang tadinya berniat untuk segera kembali ke Jakarta mati-matian berusaha dicegah oleh Ibu Ros. Tempat ini kan sudah disewa 3 bulan. Masa belum genap sebulan Mas Katon sudah mau pulang? Ucapnya membujuk. Iya Ton, santai wae lah. Ya hitung-hitung liburan, lawang gratis kok, tinggal molor. Canda Pak Maman yang kala itu kebetulan mampir. Proyek gimana kabarnya Pak? Tanyaku penasaran. Ya proyek sementara dihentikan, masih di garis polisi. Tapi walaupun nanti bakal lanjut, sepertinya pemborongnya bakalan ganti. Lagi pula saya juga sudah tidak peduli, mau keluar aja. Siapa juga yang mau punya bos gila begitu? Bisa-bisa lain kali malah saya yang dijadikan tumbal. Lalu kasusnya gimana Pak? Wah berat Ton. Paling yang masuk penjara ya cuma 2 orang anak buah Pak Jamal dan Mbak Giri saja. Kalau Pak Sam ya mana mungkin. Ya dia dengan mudahnya cari pengacara mahal supaya bisa lepas dari jeratan hukum. Ya kamu tahu sendirilah siapa dia. Onyxnya itu loh, kelas kakap. Jelas Pak Maman, aku pun tertegun. Pak Maman ada benarnya. Di dunia yang makin tua ini, uang dan kekuasaan bagai Tuhan yang mampu mengatur segalanya. Kebenaran dengan mudahnya dapat diputar balikan. Yang benar bisa jadi salah ataupun sebaliknya. Tiba-tiba ponselku berdering. Ada nama ibuku yang muncul pada layar. Halo Ton, kamu di mana? Kamu baik-baik saja kan? Ucap ibuku di seberang telepon sana dengan nada khawatir. Ya Bu, Katon gak apa-apa kok. Memangnya ada apa ya? Kok tumben telepon? Kamu itu loh, jangan coba-coba nutupin ah. Ibu itu udah tahu semuanya dari Pak Maman. Seketika pandanganku beralih pada Pak Maman yang langsung cengar-cengir sambil mengangkat bahu. Pokoknya kamu cepat pulang.
Ibu khawatir, ucap ibu lagi. Iya bu, iya nanti Katon pulang. Ibu tenang aja ya, Katon gak apa-apa kok. Balasku lalu menutup pembicaraan telepon itu. Maaf, kemarin ibumu telepon. Memang rupanya insting seorang ibu itu kuat. Ya saya tidak mungkin bohong lah sama ibumu. Ucap Pak Maman langsung menjelaskan tanpa ku minta. Ya, aku maklum. Lagi pula urusanku di sini sudah selesai dan dengan terpaksa aku pun pamit pulang untuk pulang besok kepada Bu Ros yang terlihat masih tidak ikhlas. Di malam harinya, aku pun langsung sibuk membereskan semua barang bawaanku yang tiba-tiba saja jadi menumpuk akibat ditambah banyaknya oleh-oleh yang sengaja dibelikan oleh Ibu Ros. Namun, di tengah-tengah kesibukanku, mendadak kembali kurasakan getaran itu. Apalagi ini? Sesaat aku terdiam, menyapu pandangan ke sekeliling ruangan, dan akhirnya muncul sesosok bayangan di sudut sana. Diana, hadir dengan wujudnya yang lain, wujud yang sempurna. Dia terlihat amat cantik, menatapku dengan tatapan hangat, memancarkan rasa bahagia. Dia tersenyum, seolah mengucapkan salam perpisahan, lalu perlahan wujudnya menipis dan akhirnya menghilang. Selamat jalan Diana. Semoga kamu tenang di alam sana. Batinku berucap lirih. Di keesokan harinya aku pun berpamitan kepada Bu Ros yang tak hentinya mengucapkan rasa terima kasih sambil menangis. Ia memelukku erat. Perjumpaan kami memang terbilang singkat, rupanya telah memberikan kesan yang mendalam pada dirinya dan juga diriku. Tak henti-hentinya ia melambaikan tangan sambil berpesan agar lain waktu aku bisa berkunjung lagi. Mengiringi kepergianku meninggalkan halaman di rumahnya diantarkan mobil Pak Maman. Sesampainya di Jakarta, panggilan ponsel berdering dari Mbak Susi sang sekretaris mengabarkan kalau aku diminta untuk segera menghadap Pak Syam. Dan keesokan harinya, aku pun segera menemui Pak Syam yang telah menunggu di ruangannya bersama Pak Jamal yang terlihat sinis menyambut kehadiranku. Dan sudah kuduga, dia pun menghadiahkan surat pemutusan hubungan kerja beserta sejumlah uang tutup mulut yang langsung kutolak mentah-mentah. Ya, aku tak sudi menerima uang dari seorang penjahat. Bukannya aku munafik. Aku jelas membutuhkan uang, tapi jujur, aku tak mau menikmati uang dari hasil perbuatan yang menghalalkan segala cara dan sudah tercemar dosa. Dan di hari itu juga, Pak Maman rupanya juga mengalami hal yang sama, tapi aku percaya jika dia akan baik-baik saja seperti halnya diriku. Ya, walaupun diriku tidak sekaya Pak Sam, tapi aku sangat bahagia memiliki sahabat seperti Pak Maman dan juga keluarga yang nilainya tak bisa diukur dengan uang. Ajaran kebajikan yang kuterima sejak kecil terlalu berharga bila harus dilanggar demi sejumlah uang dan kedudukan. Dan semua ajaran mulia ini akan kuwariskan kepada anak cucuku kelak seperti yang telah dilakukan oleh para leluhurku sebelumnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Walensky. Kembali ya, Walensky itu selalu dark banget ya, dapat horornya. Intinya keren banget kisah ini dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Cukup panjang ya, 1 jam lebih. Di sini ada satu hikmah sih yang paling saya bisa mungkin saya sampaikan ke teman-teman dan mungkin banyak juga para pendengar penonton channel ini yang juga sama dengan Mas Katon yang diberikan kelebihan untuk bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain ya. Dan Mas Katon ini kan di awal dia kayak mengeluh kenapa sih justru kelebihan ini kayak merasa kutukan bagi dia karena pasti memang di awal berat ketika harus bisa melihat apa yang orang lain tidak lihat dan hal-hal yang mengerikan, menyeramkan ya. Tapi sekedar berbagi mungkin apa yang sudah diberikan kepada kita itu adalah anugerah ya. Itu adalah sudah menjadi ketetapan gitu, sudah menjadi ketetapan. Jadi ya kita terima saja dengan ikhlas, kita terima saja dengan anugerah itu dengan rasa syukur bahwa dan gunakanlah hal itu untuk membantu sesama. Terlepas dari mungkin ada beberapa orang yang beranggapan bahwa itu adalah penyakit atau itu adalah kekurangan atau dan lain sebagainya atau dikucilkan. Tapi kalau saya pribadi ya jangan dipedulikan lah omongan-omongan miring yang seperti itu. Tapi
tetap gunakan kelebihan itu, gunakan apapun itu orang menyebutnya untuk kebaikan orang lain. Mungkin itu sih yang paling saya bisa eee, sampaikan di sini, dan hikmah yang bisa diambil sih menurut saya itu ya. Terlepas dari kisah tadi, overall keren banget, dan saya teramat sangat yakin pasti banyak ya teman-teman, para penonton, para pendengar channel Ilo Bercerita yang juga sama seperti Mas Katon. Jadi gunakan saja itu untuk kebaikan. Itu sih, dan semoga para pendengar pecinta horor, khususnya para subscriber dari Ilo Bercerita, bisa terhibur ya atas kisah barusan. Dan Walensky sekali lagi keren banget kisahnya, ditunggu lagi kisah-kisah terbarunya dari Walensky. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, punya pendapat lain, silakan bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman atas dukungan dan doanya selama ini, atas kehadirannya di setiap hari. Kami sangat mengucapkan terima kasih, karena kehadiran teman-teman lah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan silakan buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya, dan boleh dong di-share juga ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar juga ikut terhibur. Dan buat yang baru bergabung, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap harinya, di setiap malamnya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan mungkin buat teman-teman ya yang punya pengalaman pribadi yang bertemakan horor misteri dari kisah nyata, apabila berkenan untuk dibagikan di channel kami, yuk bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja intinya ya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh teman-teman yang sudah selalu mendukung, dan saya mohon maaf apabila dalam pembawaan kisahnya mungkin ada kata-kata saya yang salah, ataupun mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.